Setelah kita bahas distribusi, sekarang kita masuk ke bagian baru, yaitu konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kalau dengar kata konsumsi, pasti nyambungnya ke arah makan. Nah, konsumsi merupakan kegiatan yang bertujuan mengurangi ataupun menghabiskan faedah suatu benda. Bendanya ini bisa berupa barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, konsumsi itu jadi tidak hanya memakan, tapi bisa juga menggunakan benda kayak pakaian, sepatu, segalalah, tas, jaket gitu. Juga bisa juga berupa menggunakan kendaraan. Nah, tujuan konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan hidup, contohnya kebutuhan primer, makan, minum, itu kan kebutuhan hidup, olahraga gitu kan. Itu tidak termasuk olahraga ya. Memperoleh kepuasan kayak pakaian, pengen yang bagus, pengen yang cocok gitu kan. Dan memperoleh penghargaan dari orang lain. Nah, kalau penghargaan, kira-kira apa? Ada yang masih ingat? Kalau penghargaan, biasanya nyambungnya itu kepada barang tersier. Jadi barang mewah. Jadi ada primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Ada sekunder, itu dipenuhi setelah primer terpenuhi, jadi ke bioskopnya. Terus ada tersier, kalau tersier itu barang mewah. Nah, kalau tersier sifatnya itu selain kebutuhan, selain memperoleh kepuasan, dia juga ingin memperoleh penghargaan dari orang lain, mendapat pujian misalkan. Contohnya apa? Misalkan motor mewah, motor Suzuki ZX 25RR 4 silinder gitu kan. Terus misalkan mobil mewah, seperti itulah. Itu barang konsumen yang ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kegiatan konsumsi kita, kegiatan memakan, memakai, itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini Bapak simpulkan faktornya itu ada dua. Ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu pasti berhubungan dengan uang. Kalau non-ekonomi itu di luar dari uang. Nah, kalau faktor ekonomi, yang pertama adalah tingkat pendapatan. Jadi pada umumnya nih, di masyarakat, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak juga jumlah atau jenis barang yang digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Nah, contohlah kita lihat di pasar, semakin murah harga barang, biasanya yang mengkonsumsinya semakin banyak. Tapi kalau harganya semakin mahal, misalkan naik, itu yang mengkonsumsinya biasanya makin sedikit. Yang ketiga, ada ketersediaan barang dan jasa. Nah, misalkan uang udah tersedia nih, malahan banyak gitu. Tapi barangnya tidak ada. Kan itu mempengaruhi kegiatan konsumsi gitu. Jadi kan si konsumen tidak bisa mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut kalau barangnya tidak ada atau misalkan langka. Nah, itu dari faktor ekonomi. Selanjutnya, dari faktor non-ekonomi. Jadi ini tidak ada, bukan tidak ada lah, tidak erat dengan uang lah kaitannya. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Biasanya, semakin banyak keluarga, bukan biasanya ya, emang fakta. Semakin banyak keluarga atau semakin banyak tanggungan, maka semakin banyak juga konsumsinya atau tingkat penggunaan barangnya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Maaf ya, agak balelol. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam kebutuhannya. Contoh, anak SD kebutuhannya baju, tas, buku, alat tulis, udah. Anak SMP mulai meningkat kebutuhannya. Ada untuk transportasi misalkan.
terus uang jajannya harus ditambah karena jam belajarnya nambah, terus lebih jauh lagi kuliah, kebutuhannya udah beda. Misalkan butuh laptop, butuh HP yang memadai, gitu kan. Yang ketiga, ini tempat tinggal. Nah, kebutuhan orang yang tinggal di iklim dingin misalkan, di pantai lah kita sebut saja, bukan pantai, maaf, di gunung, sama orang yang iklimnya panas di pantai, itu kan pasti berbeda gitu. Kalau di pantai mungkin lebih suka mengkonsumsinya minuman-minuman dingin, terus kalau pakaian-pakaian yang tidak terlalu ketat gitu kan. Tapi kalau di gunung kan kebalikannya. Yang keempat, ini ada lingkungan sosial. Lebih luas lagi, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat gitu. Misalkan kalau orang Jawa itu sukanya yang manis-manis. Beda dengan orang Minang atau Padang gitu kan. Pasakannya sukanya yang pedas-pedas gitu. Nah, itu faktor non-ekonomi dan faktor ekonomi. Teori perilaku konsumen. Nah, setelah sebelumnya, minggu kemarin ya, kita menghitung teori perilaku produsen, itu menghitung efektivitas produksi. Nah, sekarang kita akan menghitung kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi sesuatu, dalam hal ini makanan. Jadi, kalau kita mengkonsumsi makanan, mungkin dapat kita rasakan sendiri. Saat kita mengkonsumsi, pasti ada rasa bosannya, atau rasa, mulai gak enak nih. Atau, udah gak mau lah, kalau diteruskan, bisa-bisa muntah misalkan. Nah, di sini, kita akan menghitungnya. Menghitungnya menggunakan pertama, pendekatan kardinal, yang kedua, menggunakan pendekatan ordinal. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal menerangkan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa dapat diukur dengan satuan tertentu. Bisa misalkan dari rupiah, dari uang, dari jumlah, dan juga dari buah. Jadi berapa buah yang dimakan. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada kepuasan total, jadi mengkonsumsi satu, kepuasannya berapa, dua, berapa, tiga, berapa. Terus yang kedua, ada kepuasan marginal atau tambahan. Jadi saat kita mengkonsumsi satu, kedua, itu nambahnya berapa, dua, ketiga, itu nambahnya berapa. Nah, biasanya kalau kita memakan sesuatu, contoh, misalkan yang ringan-ringan lah. Misalkan makan donat. Ya kalau di sekolah ada donat 1000-an, jadi promosi ya, itu enak sekali. Donat 1000-an kecil, itu saat kita makan donat pertama, rasanya pasti enak kan? Apalagi saat kita lapar gitu. Donat pertama enak. Terus dimakan lagi, donat kedua, itu masih enak. Donat ketiga itu enak tapi udah agak berkurang. Donat keempat itu udah jadi hambar biasanya. Kalau kita memaksakan donat kelima, itu karena kita udah kenyang, itu bisa jadi nggak enak gitu kan donatnya. Beda sama donat yang pertama. Nah, kepuasan total ini artinya adalah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi balelolnya. Terus untuk kepuasan marginal adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebab akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Nah, dalam pendekatan kardinal ini, menghitungnya, teorinya, nanti kita akan menghitung menggunakan teori hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 dikenal sebagai the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Nah, dalam hukum Gosen 1 ini menyatakan bahwa jika
pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang sama, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contoh ini ada ilustrasinya. Contoh kita makan. Misalkan makanannya nasi lah, nasi 3 piring. Saat piring pertama, oke, rasanya enak mungkin kan, sama lauknya itu enak. Saat piring kedua, itu enaknya udah berkurang, bahkan cenderung tidak enak. Saat piring ketiga kita memaksakan memakan, yang ada tidak enak. Karena apa? Karena kita udah kekenyangan. Kalau kita terus memaksakan makan piring ketiga, bisa jadi perut kita sakit karena terlalu banyak makan, dan yang lebih parahnya lagi, sampai makanannya termuntahkan gitu. Nah, itu adalah hukum Gosen 1. Nah, ini adalah tabel dan juga kurva untuk hukum Gosen 1. Nah, tabelnya ini dan grafik nilai guna total atau TU dan nilai guna marginal atau MU menurut hukum Gosen 1. Nah, ini pertama ada konsumsi apel. Ini kita sebut Q. Q-nya itu jadi kita tidak mengkonsumsi 1 apel, 2, 3, dan sampai 6. Terus ada nilai guna total. Nah, bedanya kalau hukum Gosen 1, ini kita tidak menghitung, cuma membaca datanya. Jadi arti dari tabel sama grafik atau kurvanya ini artinya apa? Jadi kita sebatas membaca, tidak ada rumus menghitung. Nah, jadi ini nilai guna total, jadi kepuasan total. Kita mengkonsumsi apel, contoh, saat kita tidak memakan, kepuasannya 0. Saat kita memakan 1, kepuasannya 40, jadi enak. Memakan 2, ini kepuasannya 70, malah makin enak. 3, 90, lebih enak lagi. 4, 100, ini udah kepuasan total, ini udah paling enak gitu. 4 juga masih 100, masih enak. Nah, saat kita memakan apel ke-6, nah ini rasanya mulai tidak enak. Kenapa mulai tidak enak? Karena kepuasannya menurun dari 100 menjadi 90. Dan kalau misalkan grafiknya atau tabelnya ini dilanjut sampai ke apel ke-7, misalkan ke-8, ini TU-nya akan semakin menurun kepuasannya. Karena apa? Karena yang mengkonsumsinya ini sudah kenyang gitu kan. Nah, sekarang nilai guna marginal atau MU lah gitu. Nah, ini adalah nilai tambah atau selisih. Contoh, saat pertama ini kan dari tidak mengkonsumsi sampai 1 ini selisihnya 0,40 berarti 40 kan. Jadi selisihnya 40. Saat mengkonsumsi 2 apel, ini kepuasannya dari 40 70 ini 30. Jadi masih meningkat nih kepuasannya. Mengkonsumsi apel ketiga 90, dari 70 ke 90 selisihnya itu 20. Nah, udah mulai menurun. Dari apel keempat, ini selisihnya dari 90 ke 100. Ini adalah 10, gitu kan. Lebih menurun lagi kepuasannya atau selisih kepuasannya dari yang puas. Jadi sangat puas, jadi terus menurun, jadi biasa saja sampai amat sangat tidak puas gitu. Nah, saat apel kelima, ini kan 100, ini sama. Intinya tidak ada peningkatan kepuasan ya. Puasnya masih segitu-gitu aja gitu. Nah, saat ke-6 ini dari 100 ke 90, selisihnya adalah min 10. Artinya ini sudah tidak enak gitu. Dari sisi tabelnya. Nah, sekarang kita bergeser ke kurvanya. Kalau di kurva ini, kita lihat dari 1 ke 40. Tuh, lihat 1, 40 yang kemarin. Masih ada beberapa orang yang sulit atau salah menggambarkan kurva. Ini dari 2 ke 70, 2 ke 70, 3 ke 90, 3 ke 90, dan seterusnya. Sampai ke 4, 100, 5, 100. Nah, dilihat mulai menurunnya kalau di kurva. Ini lihat, kurva TU. Garis TU ini mulai menurun
di angka 5 ke 6. Ini udah nggak enak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat kurva MU-nya. Garis MU ini ternyata di saat 5 ke 6 malah turun ke negatif. Nah, jadi intinya saat memakan apel 1 sampai ke 5 itu masih enak rasanya, tapi enaknya menurun. Terus menurun dari 40, 30, 20, 10 kan dilihat dari marginal utility. Terus mulai kita benar-benar bosan atau titik jenuh lah. The law of diminishing marginal utility itu terjadi saat peningkatan dari 5 ke 6. Ini terlihat dari TU yang berkurang di 100 ke 90, terus selisihnya juga kan jadi min 10. Ini terlihat jelas di kurvanya. Nah, dari situ dulu ada yang ditanyakan? Nah, Bapak selalu menyampaikan kalau ada yang ingin ditanyakan, sebisa mungkin lewat WA, jangan Google Classroom. Karena kalau Google Classroom itu notifnya menyatu sama semua guru, jadi kadang tidak terlihat. Tapi kalau lewat WA, insya Allah nanti dibalas sama Bapak. Sebelumnya kita belajar mengenai hukum Gaussian 1, yaitu mengkonsumsi satu jenis barang. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Gaussian 2. Di hukum Gaussian 2 ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang sama. Jadi kalau di hukum Gaussian 1, kita hanya menghitung tingkat intensitas mengkonsumsi satu jenis barang. Kalau di hukum Gaussian 2, kita mengukur tidak hanya satu jenis barang, tapi dua jenis barang. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang, tetapi berbagai jenis barang. Dalam rangka menyikapi persoalan ini, Gaussian mengutarakan hukum Gaussian 2. Dalam hukum Gaussian 2, kepuasan maksimal akan dicapai konsumen. Nah, secara matematis dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus hukum Gaussian 2. Yang pertama, MUA atau marginal utility A dibagi PA. P itu harga, A itu barangnya, jadi barang A. Sama dengan marginal utility B atau MUB dibagi harga B atau PB. Keterangannya, MU itu adalah marginal utility atau nilai guna marginal. Untuk P itu price atau harga. Sedangkan ini ada A, B, seterusnya sampai Z. Nah, itu adalah jenis barangnya yang dihitung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalau di hukum Gaussian 1, kita hanya membaca data tabel sama kurva. Nah, di hukum Gaussian 2, ini ada hitungannya, ada rumusnya yang tadi. Nah, ini ada contoh soal. Soalnya Pak Hendra mempunyai pendapatan 2.400.000. Pak Hendra ingin membeli dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Dengan harga masing-masing, barang A harganya 200.000 per unit, dan barang B harganya 400.000 per unit. Berdasarkan kepuasan total, TU, dan kepuasan marginal, MU, dari penggunaan barang A dan barang B ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini hukum Gaussian 2. Ini barang A, ini barang B. Persis sama dengan hukum Gaussian pertama, tapi ini kurvanya 2 disatukan. Tabelnya 2 disatukan. Barang A, kalau 1 unit kepuasannya 70-70. Barang A saat 1 unit kepuasannya 70-70. Barang A saat 2 unit kepuasannya 122 dan marginal utility-nya 52. Sedangkan barang B saat 1 unit kepuasannya 90, selisihnya 90. Barang B yang 2 unit kepuasan totalnya 162 dan selisihnya 72. Nah, pertanyaannya,
berapakah jumlah barang A dan barang B yang dapat dibeli oleh Pak Hendra agar terdapat keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum? Nah, diingat ada catatannya nih. Catatannya, uang yang dimiliki senilai 2.400.000 habis dibelanjakan pada dua barang tersebut. Nah, di hukum Gosen 2 ini, kita akan menghitung kira-kira kalau barang A dan barang B kita beli bersama-sama dengan uang 2.400.000 agar kepuasannya benar-benar puas gitu. Nah, kita tentukan beli barang A berapa, beli barang B berapa gitu. Nah, kita akan gunakan rumusnya. Nah, dapat dilihat beberapa kombinasi nilai guna marginal MUA yang memenuhi syarat, yaitu pada, nah, ini sebetulnya tidak ada A, B, C. Ini A, B, C. Nah, ini sengaja ditandai oleh Bapak. Jadi, yang ini yang akan kita bandingkan. Tapi kalau tidak ada penanda ini, ya kita hitung satu persatu menggunakan rumusnya. Ingat, rumusnya itu MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi PB. Nah, contoh, misalkan pasangan pertama nih, Bapak kasih tanda A, pasangan pertama. Ini MUA ya. Barang A 5 unit dan barang B 2 unit. Lihat, barang A 5 unit dan barang B 2 unit. Oke, kita coba masukkan rumus. Pertama, MUA. MUA-nya ini adalah 36. Terus harganya untuk produk A adalah 200.000. Sama dengan MUB, Bapak error ya. MUB bagian A-nya ini adalah 72 dibagi 400.000. Nah, penggunaan pendapatannya sama dengan 5 dikali 200.000 ditambah 2 kali 400.000 sama dengan 1.800.000. Nah, pertanyaannya, untuk pasangan pertama, kira-kira terpenuhi atau tidak kepuasannya? Catatannya, uang harus habis dibelanjakan. Uang Pak Hendra itu ada 2.400.000. Berarti pasangan yang A ini atau pasangan pertama ini salah karena uangnya tidak habis dibelanjakan. Oke, sekarang kita masuk ke pasangan kedua. Ini ada MUA yang bagian B ini sama MUB bagian B ini. Nah, sekarang kita coba masukkan ke rumus lagi, kita bandingkan pasangan kedua. Nah, pasangan keduanya barang A atau MUA ini barang A, ini ada 6 unit. Sedangkan barang B ini ada 3 unit. Nah, sekarang kita masukkan rumus. MUA yang bagian B ini adalah 30. Sedangkan MUB bagian B ini 60. MUA 30 dibagi harganya, PA-nya tuh 200.000. Sedangkan PB-nya 60 dibagi 400.000. Nah, penggunaan pendapatan sama dengan, ingat yang dimasukkan ke sini, ini barang di sini. Jumlah barangnya. Jadi 6 dikali 200.000 ditambah 3 ini dikali harganya 400.000. Sama dengan 2.400.000. Nah, kalau lihat kesimpulan, berarti pasangan kedua ini adalah kepuasan paling maksimal di hukum Gosen 2. Kenapa paling maksimal? Karena uangnya, semua uang Pak Hendra habis dibelanjakan sebesar 2.400.000. Kalau kita coba hitung pasangan ketiga, yaitu barang A ya. Pasangan ketiga itu barang A-nya ada 7 unit, bagian C. Terus barang B-nya ada bagian C 4 unit. Nah, ini. Sekarang coba masukkan ke rumusnya. MUA bagian C itu 24 dibagi harganya 200.000 sama dengan MUB bagian C itu 48 dibagi harganya 400.000. Nah, untuk penggunaan pendapatannya, MUA-nya bagian C adalah 7 kali 200.000. Terus MUB-nya bagian C
adalah 4 barangnya, 4 dikali 400.000. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, ini bagi Pak Hendra tidak mungkin bisa terpenuhi. Kenapa tidak mungkin? Karena uang yang Pak Hendra punya adalah 2.400.000. Jadi, intinya kepuasan maksimal dari hukum Gosen 2 yang bisa dinikmati Pak Hendra adalah pasangan kedua bagian B. Kenapa? Karena uang yang dimiliki Pak Hendra itu habis dibelanjakan sebesar 2.400.000. Pendekatan ordinal. Nah, di pendekatan ordinal ini kita belajar memperbaiki kesalahan di pendekatan kardinal. Jadi dikatakan itu bahwa pendekatan ordinal ini digunakan karena pendekatan kardinal yang tadi, hukum Gosen 1 dan 2, memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, karena pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. Maksud subjektifnya itu semua disamakan gitu. Semua disamakan. Kayak tadi hukum Gosen 2, itu yang penting uangnya habis, pasti kepuasannya maksimal. Padahal tidak seperti itu. Nah, sementara itu pendekatan ordinal lebih memberi penekanan pada preventif, yaitu misalkan dua pilihan ya, barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Nah, pendekatan ordinal membuat peringkat atau ranking atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Jadi kalau tadi di hukum Gosen 2 itu kan ada 2 barang. Nah, yang penting uangnya habis dibelanjakan, maka pasti kepuasan maksimum dikatakan seperti itu. Tapi kalau di ordinal tidak seperti itu. Kalau di ordinal, di pendekatan ordinal, misalkan 2 jenis barang nih. Uang misalkan kita punya sekian. Nah, kita buat ranking sesuai keinginan kita gitu. Ingin yang banyaknya barang A apa barang B gitu. Atau misalkan barang disamakan gitu, barang A 50, barang B 50. Karena apa? Karena kita suka keduanya gitu. Jadi bukan menghitungnya semata-mata kepuasan marginal dan kepuasan total gitu. Tapi barang ini yang kita suka. Contoh ilustrasi pendekatan ordinal. Kombinasi konsumsi barang A dan barang B yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama dapat dilihat pada peraga berikut. Nah, ini ada tabel dan ada kurva. Kurva ini namanya adalah kurva indiferensi. Nah, kurva ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, ini yang arah ke atas vertikal adalah kurva apel, sedangkan yang horizontal ke bawah ini adalah kurva jeruk. Nah, untuk tabelnya ini adalah titik kepuasan ya, tabel titik kepuasan. Yang pertama ini adalah apel 4, 2, 1, terus jeruk juga konsumsinya 1, 2, 3, ini titik kepuasan. Nah, titik kepuasan A, kepuasannya adalah 4 buah jeruk sama 1 buah apel. Untuk kepuasan B, ini 2 apel sama 2 jeruk. Untuk titik kepuasan C, ini ada 1 apel dan 3 jeruk. Nah, meskipun perubahannya ini berbeda-beda, dari 4 ke 2 ke 1 dan sebaliknya, tapi kepuasannya ini tetap sama. Nah, semua titik kombinasi apel dan jeruk pada kurva, yang kurva ini menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Contoh, dari 1, 4, ya kan? 1, 4, nih, titik kepuasan 1, ini masih di dalam kurva ini. Terus yang kedua, bagian B, ini 2 apel sama 2 jeruk masih di dalam. Terus yang bagian C 1 apel dan 3 jeruk. Jadi masih di garis ini. Jadi walaupun kombinasinya berbeda, kepuasannya tetap sama. Nah, di sini di pendekatan ordinal yang paling penting itu kesukaan orangnya. Mau milih kombinasi A, B, C itu tidak jadi masalah gitu. Karena kepuasannya itu sama, tergantung orang yang memilihnya. Nah, semua titik kombinasi apel dan jeruk pada kurva
menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, untuk memperhatikan tingkat kepuasan yang sama tersebut, setiap pengurangan penggunaan jeruk harus menambah penggunaan apel. Contoh pada titik A, tuh kan. 1 jeruk 4 apel. Nah, pada titik B konsumsi 2 jeruk dan 2 apel. Sedangkan pada titik C konsumsinya 1 apel dan 3 jeruk. Jadi setiap penambahan pasti ada pengurangan gitu. Supaya apa? Supaya ini maksimal ininya kepuasannya.